Permisi, permisi Pak, bisa ikut ke ruangan saya sebentar? Baik dok, bisa. Silakan duduk Pak. Baik dok. Selamat malam Pak. Malam dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Komang Septa Pramana. Jadi di sini saya adalah dokter yang bertugas untuk menangani pasien atas nama Kade Andriawan. Maaf sebelumnya Pak, kalau boleh saya tahu apa hubungan Bapak dengan pasien Pak? Saya ayahnya dok. Bagaimana keadaan anak saya dok? Jadi baik, setelah dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium Pak, jadi pemeriksaan pada pasien yaitu atas nama Kade Andriawan didiagnosa mengidap penyakit kanker otak stadium 2 Pak. Jadi dok, anak saya harus dilakukan penanganan apa ya? Jadi adapun tindakan medis yang dapat dilakukan dengan cara kemoterapi Pak. Jadi dengan cara ini kemungkinan akan menghambat dan membunuh sel-sel kanker yang ada. Namun jika tidak dilaksanakan kemoterapi Pak, sel kanker ini akan berubah menjadi stadium yang lebih lanjut dan lebih memperparah kondisi dari pasien Pak. Jadi dok, apa itu kemoterapi dok? Baik Pak, izinkan saya menjelaskan bagaimana prosedur dari kemoterapi itu terlebih dahulu. Pada umumnya Pak, kemoterapi di rumah sakit diberikan intravens, yaitu melalui infus. Tetapi terkadang kemoterapi juga ada yang melalui oral Pak, dalam bentuk obat, dalam bentuk tablet seperti itu. Kira-kira proses kemoterapi itu berapa lama ya dok? Nah, jadi waktu pelaksanaan dari kemoterapi ini bisa berlangsung berbulan-bulan Pak. Gitu. Kalau tidak dilakukan kemoterapi, bagaimana ini dok? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya Pak, apabila tindakan ini tidak dilakukan, itu tindakan kemoterapi, takutnya sel kanker yang ada pada pasien atau anak Bapak dapat berubah menjadi stadium yang lebih lanjut dan memperparah kondisi pasien Pak. Jadi dok, efek samping dan resiko yang timbul ketika dilakukan kemoterapi itu apa ya dok? Nah, baik Pak, izinkan saya menjelaskan resiko dan efek samping dari kemoterapi itu sendiri Pak. Jadi, kemoterapi ini tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel normal dengan cepat Pak. Nah, seperti rambut, mulut usus, dan sel darah. Dan efek samping yang sering terjadi di saluran pencernaan yaitu seperti muntah, diare, ada juga sariawan, ada anemia, kelelahan, dan rambutnya menjadi rontok Pak. Kemudian tingkat keberhasilan dari dilaksanakannya kemoterapi ini yaitu tergantung pada jenis kanker, stadium, dan juga ada faktor-faktor lainnya Pak. Gitu. Selain kemoterapi, apakah ada cara alternatif dok? Nah, jadi di sini kami menawarkan jalan alternatif lainnya yaitu seperti radioterapi Pak. Jadi radioterapi ini menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif. Energi radioaktif ini menggunakan sinar X yang dipergunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada pada pasien. Maaf sebelumnya Pak, apakah dari penjelasan yang saya jelaskan tadi sudah dipahami? Jelas dok. Baik, jika sudah jelas, selanjutnya, apakah Bapak setuju dilakukan tindakan kemoterapi kepada pasien yaitu anak Bapak? Setuju dok. Baik, jika setuju, langsung saja tanda tangani surat pernyataan berikut Pak. Baik dok. Baik, terima kasih ya Pak ya. Untuk baik Pak, Bapak telah menyetujui tindakan kemoterapi kepada anak Bapak. Untuk selanjutnya saya beserta tim akan segera melakukan kemoterapi kepada pasien. Kemudian selanjutnya semoga anak Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Kuasa karena untuk kesembuhan anak Bapak. Karena kesembuhan hanya milik Tuhan dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik dok. Semoga cepat sembuh ya Pak anaknya Iya, Pak. dok. Mari Pak.